Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tani Bengkulu? Di hari ini saya berada di lahan timun, yaitu timun terbaru dari Cap Panah Merah, varietas New Metavi F1. Jadi bagaimana New Metavi itu sendiri, terutama untuk budidaya timun New Metavi yang lebih tepat dan juga agar lebih bisa memberikan hasil yang terbaik dalam kita budidaya timun. Jangan lupa sebelum kita bahas mengenai New Metavi, untuk like, subscribe, comment, and share, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar nggak ketinggalan untuk informasi-informasi pertanian dari Cah Tani Bengkulu. New Metavi adalah timun baru dari Cap Panah Merah, di mana dia adalah titisan. Jadi titisan dari timun kita sebelumnya, yaitu timun Metavi F1. Jadi ada beberapa kelebihan dan kelemahan yang harus ditutupi oleh setiap petani. Jadi apa saja? Oke, let's go. Jadi kita review untuk perbandingan di awal. Pertama, kenapa kok bisa New Metavi itu di launch ya? Jadi pertama, New Metavi dia jika dibandingkan dengan Metavi, pertama dia lebih tahan di Gemini virus. Kedua, ini yang membedakan yaitu bebas pahit. Biasanya ini kita cek ambil barang. Biasanya kalau untuk Metavi di bagian sini, ini sering pahit. Jadi dalam per pack atau dari 800 butir biasanya ada sekitar nggak banyak sebenarnya, 5% sampai 10% yang ada rasa pahitnya. Ketika pertama air nggak cukup, ini kalau untuk Metavi airnya kurang mencukupi dan juga pupuknya pun nggak tepat. Jadi untuk New Metavi sendiri dia lebih bebas pahit. Jadi di sini dia lebih bebas pahit. Selanjutnya dari figur tanaman. Bagaimana untuk figur tanamannya atau dari teknis budidayanya akan kita bahas juga. Ada beberapa yang membedakan juga selain di rasa. Hanya saja yang perlu diantisipasi untuk ketahanan daun di New Metavi, dia ada resiko terutama dari penyakit kreseknya. Jadi jika dibandingkan Metavi yang lama itu lebih tahan di Metavi. Sedangkan untuk pola budidayanya sendiri di sini kita membalik ya. Jadi misalnya untuk New Metavi dia memakai segitiga ke atas. Ini kita balik segitiganya. Jadi seperti ini kalau untuk New Metavi. Kenapa? Kita ambil satu contoh. Jadi untuk New Metavi budidayanya ketika di pembuatan lahan dia nggak membutuhkan banyak sebenarnya pupuk kimia jika dibanding dengan Metavi. Jadi diperbanyak saja di pupuk kandangnya. Kalau kita buat perbandingan, misal dulu Metavi kita angkakan di 100% untuk di pupuk dasar, di New Metavi kita hanya pakai 25% saja sudah cukup. Namun di sini yang menjadi pembanding untuk New Metavi sendiri, dia setelah fase generatifnya yang harus kita genjot di pemupukan. Apa saja pupuk yang wajib kita berikan untuk New Metavi? Yang paling diperlukan oleh New Metavi yaitu di fosfat dan juga kalium. Ini kita aplikasikan melalui
penugalan atau pengocoran, dan juga melalui spray. Jadi misal kalau untuk pupuk spraynya kita aplikasikan dengan menggunakan monokalium fosfat. Selanjutnya pengocorannya kita ya standar saja, nggak apa-apa. Misal kita aplikasikan dengan menggunakan NPK 16 atau dengan menggunakan grower dan lain sebagainya. Jangan lupa juga untuk penambahan di kalsium dan juga boron. Kenapa? Karena di bagian sini kalau kita nggak cukupi di kalsiumnya, resikonya untuk new metafi bunganya akan lebih mudah mengering. Kenapa? Karena ya pembunganya itu sangat rapat. Ini di sini 1, ini 2, 3, pembunganya itu sangat rapat. Jadi kalau makanannya kurang, dia akan lebih merugikan untuk kita. Apa ruginya? Nah, ini kerugian yang kita tampilkan. Ini kalau kita di sini sebut dengan buah membotol. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena pupuknya nggak cukup. Jadi lebih kita anjurkan untuk pemupukannya itu dengan interval 5 sampai 7 hari sekali, atau setelah 2 kali kita melakukan pemanenan. Apa saja pupuknya? Seperti yang saya sampaikan tadi, fosfat dan juga kalium melalui penugalan maupun pengecoran, dan juga melalui spray atas. Tetapi juga seperti ini. Ini dari kita. Ketika kita akan mengaplikasikan pupuk monokalium fosfat tadi ataupun pupuk lainnya, lebih bagus jika kita aplikasikan tunggal saja. Maksudnya kalau kita melakukan pemupukan melalui spray ya kita pupuk aja. Jangan kita melakukan pencampuran, misal dengan menggunakan insektisida ataupun fungisida. Karena kenapa? Meskipun dianjurkan, kita nggak pernah tahu resiko yang akan ditimbulkan. Jadi kalau resikonya kerugian terhadap budidaya yang kita lakukan, jelas ya akan menguras juga kantong kita. Sekilas tadi mengenai pemupukan untuk new metafi. Jadi jangan lupa untuk new metafi, karena tanamannya itu sangat vigor. Jadi asupan makanan yang kita berikan juga harus kuat. Mungkin itu tadi sekilas mengenai new metafi, timun terbaru dari Cap Panah Merah. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih juga atas dukungan dari sahabat Cah Tani Bengkulu sekalian, karena channel ini dapat berkembang, dan harapan kita channel ini akan terus berkembang dan juga memberikan informasi untuk sahabat Cah Tani Bengkulu sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share. Terus bersemangat bertani, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih.